Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel barunya Ustadz Tata ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai ya karena ini masih edisi perdana dan bagi oten-oten yang ingin naik ya silakan naik. Dan mungkin teman-teman juga sudah kenal ya siapa-siapa saja yang ada di sini. Ya di sini ada Gurunda Zuma, Bang Slayer dan Ustadz Tata. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung channel baru Ustadz Tata, silakan pindah tonton di channel nama channelnya Mimbar Kristologi ya. Linknya sudah saya belum saya pin sih. Tunggu ya. Ini saya taruh di live chat bagi teman-teman yang ingin pindah nonton, silakan pindah nonton untuk mendukung channel terbaru dari Ustadz Tata. Oke, mungkin silakan Gurunda Juma, ada yang mau disampaikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Gurunda warahmatullahi kami. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Maha suci Allah ya dari apa yang kemudian dipersekutukan oleh makhluk yang tidak menggunakan akal sehat, dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya alhamdulillah malam ini kami berkumpul di sini, ada adik-adik saya semuanya di sini ya. Mereka ini adalah semua pejuang, orang yang saling menguatkan satu sama lain di dalam membentengi akidah umat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kami menginformasikan bahwa kita ada kita ada kelas baru. Kalau di MMCI ada yang disebut di arena, di kelas kami ini yang baru ini ada disebut dengan Mimbar Kristolog. Jadi artinya gini, siapapun netizen di luar sana boleh masuk, kemudian boleh bertanya kepada narasumber yang ada di Mimbar Kristolog ini. Lalu kemudian yang terpenting keberadaan kami di sini adalah bagaimana kemudian bisa menghidupkan mesin penggerak dakwah. Jadi saya katakan mesin penggerak dakwah, yaitu channel-channel yang kemudian menjadi benteng umat untuk mengajarkan kemudian bagaimana umat kita ke depan agar bisa terjaga dari gerakan-gerakan misionaris. Untuk itulah kemudian saya menganggap bahwa Adinda Tahta ini, beliau adalah orang yang lama berjuang dengan saya sama-sama di Facebook. Beliau adalah salah satu garda terdepan di dalam membentengi segala hujatan dan fitnahan kaum sebelah terhadap ajaran agama Islam. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang saya cintai, utamanya yang ada di channel Zulkifli Mabbas, ya nanti saya arahkan semuanya antum untuk berpindah ke channel Ustadz Tahta. Mungkin di menit-menit ke-30 atau 40 kita semua berpindah ke sana, tapi kita lebih mengedepankan dulu untuk di sini bersama menunggu daripada teman-teman Kristen yang masuk yang ingin membahas materi apapun itu. Saya sih inginnya malam ini membahas tentang tentang satu kata, yaitu pengikut. Apa yang dimaksud dengan pengikut? Definisi pengikut itu apa? Ini yang ingin saya angkat di Mimbar Kristolog malam ini supaya teman-teman itu bisa sadar bahwa benarkah mereka itu pengikut atau mereka adalah pentuhan. Nah, ini perlu untuk dijadikan sebagai bahan malam hari ini kalau misalnya narasumber yang lain itu setuju. Supaya kalau misalnya nanti ke depannya ada yang mengatakan kami adalah pengikut, ya kita sudah bisa menjawab bahwa Anda bukan pengikut, Anda adalah pentuhan atau penyembah. Saya kira begitu garis besarnya. Yang pada intinya adalah keberadaan daripada channel Mimbar Kristolog ini
adalah menjadi salah satu kendaraan untuk generasi muda khususnya bisa memahami dua sisi agama dengan menggunakan filter akal. Bahwa ketika agama Islam berbicara mengenai ketuhanan, seperti apa penggambaran daripada konsep ketuhanan dari agama seberang, lalu kemudian bagaimana akal manusia sebagai perangkat yang dianugerahkan pencipta alam semesta untuk bisa menentukan baik buruknya atau baik benarnya segala sesuatunya. Jadi berbicara mengenai Tuhan, bagaimana Islam membahasnya, bagaimana agama sebelah membahasnya, lalu kemudian bagaimana akal menentukan arah daripada mana yang benar, mana yang salah. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Pada intinya mimbar kristolog ini kita harapkan sebagai kendaraan untuk netizen mengetahui segala hal yang terkait dengan ilmu kristolog. Saya kira begitu. Makasih. Oke, makasih buat Gurunda Zuma ya. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa didukung ya channel Ustadz Tata biar segera bisa besar ya, supaya bisa lebih bermanfaat. Oke, silakan dari Bang Slayer ada yang mau disampaikan? Ya, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, ikhwan fisabilillah yang ada di majelis YouTube-nya Gurunda Zulkifli M Abbas dan juga di majelisnya Hidayah Mualaf Channel. Dengan live hari ini di malam ini kami bertujuan untuk memperkenalkan Ustadz Zina Tahta kepada halayak yang lebih ramai lagi, karena Ustadz Tahta ini adalah seniornya Penatua Turun Slayer loh dalam membantai syubhat dan fitnah dari kufar penghujat. Jadi Ustadz Tahta udah lebih dulu ada dan banyak argumentasi-argumentasi yang mati oleh Ustadz Tahta dari para tritungs ini. Karena Ustadz Tahta ini bisa aku katakan adalah perpustakaan berjalan. Semua kitab fikih Ustadz Tahta paham. Alangkah sayang sekali kalau misalnya Ustadz yang kita cintai ini channelnya kalah dengan channel-channel yang lain, terutama untuk channel-channel yang menyediakan dialog saja tanpa ada tausiah keislaman. Jadi Ustadz Tata ini harusnya lebih ini loh, lebih apa, lebih didukung loh gitu loh ikhwan fillah. Ayo kita dukung Ustadz Tata supaya channelnya berkembang sampai bisa setara dengan KAF Media Channel misalnya kan ya, insyaallah, atau dengan Vertizon TV yang sudah subscribernya sudah 1 juta gitu. Ayo di-like dan share gitu. Karena Satata ini sering juga memberikan kajian di channel-channel sebelumnya, cuman sayang gitu karena yang mendengarkannya hanya sedikit. Jadi dalam kali ini kami para mujahid Ghazwul Fikr meminta bantuan untuk semua ikhwan fillah yang menyaksikan untuk selalu stay tune ketika nanti channelnya Statata yang bernama Mimbar Kristolog live. Karena insya Allah di awal-awal konten Mimbar Kristolog ini akan banyak kolaborasi dengan mujahid-mujahid yang sudah masyhur terlebih dahulu gitu. Kayak Bang Ariesto, Gurunda Zuma juga, Ustadz Dondi, terus Akhi Julius juga mualaf favorit kita, terus sama Ustadz Sugi, insyaallah. Jadi stay tune terus gitu di channel Mimbar Kristolog. Nah, itu untuk channelnya Statata. Kemudian apa sih yang dibahas di dalam Mimbar Kristolog ini? Tentunya sudah jelas terpampang di sana mengenai kristologi. Itu kalau kata Rudi Yohanes ya kristologi, karena nggak cocok kalau kristologi. Kalau bahas kristol itu cocoknya kristologi. Karena memang tolu-tolu. Ini apa segala hujatan yang diberikan kepada Islam itu lawak semua isinya gitu. Terlalu mudah untuk dibantah gitu. Contoh kayak misalnya syubhat mengenai umat Islam itu disuruh menyembah Allah dan Al-Masih. Ngambilnya dari mana? Dari At-Taubah 31. Ternyata memang Tritunggal penghujat ini nggak tahu gitu kalau di At-Taubah ayat 31 itu ada wau at-tof, di mana wau at-tof kalau sudah berada di dalam lafaz maka tidak perlu lagi disebutkan
predikatnya mengenai pengecualian di sana. Kan seperti itu gitu loh. Nah, apakah di Tunggal Cabang Melayu paham yang seperti ini? Nggak paham mereka itu gitu. Nah, siapa yang membantai itu pertama kalinya? Ya Ustadz Tahta Ikhwan Fillah gitu loh. Aku diskusi panjang lebar mengenai At-Taubah 31 At-Taubah ayat 31 itu dapatnya dari siapa? Dari Ustadz Tahta gitu. Jadi ilmu yang tidak akan aku lupakan At-Taubah 31 dan juga mengenai Waw Atof. Begitu. Nah, jadi yang hal-hal seperti itu yang akan kita bahas Ikhwan Fillah gitu dan juga kita akan membahas argumen-argumen yang sering dilontarkan oleh para tritungs penghujat terhadap Islam gitu. Itu ya, jadi apa aja dan eee, ada berapa varian argumentasi yang bisa kita bawakan untuk meng-counter narasi mereka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama untuk di konten perdana kita kali ini, kita akan membahas seperti yang Guru Nazuma sarankan, yaitu mengenai perbedaan antara pengikut dan juga penyembah gitu. Jadi kita mesti dorong Tritungs ini untuk nggak pelitat-pelitut kalau misalnya ingin mengimani sesuatu yang datang dari pagan, yaitu menyembah manusia. Nah, kita akan dorong ke sana terus tuh, menyembah. Kalian itu penyembah bukan pengikut. Kalau pengikut itu ya kita ini muslim. Kita ini pengikutnya Nabi Yesus, Nabi Yesus alaihi salam. Begitu Ikhwan Fillah. Nah, itulah pembukaan dari Penatua Triliun Slayer. Sekarang mungkin Ikhwan Fillah sudah tidak sabar lagi mendengarkan dari Ustadz Zina Tahta tentunya. Tafadhol Ustadz Zinaku. Oh, Ustadz Iya, Zinaku, Ustadz Zina. nggak Abdul juga kalau pemilik ya dari channel tersebut yang tidak memberikan kata sambutan. Silakan Ustadz Tata sebelum kita masuk ke tema kita malam ini. Oke. Cakep banget bajunya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baiklah, langsung saja ya. Saya bahagia sekali ya bisa berjumpa dengan guru kami, Guru Ndajuma. Juga di sini juga ada Bang Julius ya, dan juga ada Slayer, dan juga nanti mungkin ada yang datang. Yang pasti mereka semua adalah yang mencegah pendakwah, juga mencegah pemurtadan. Mereka debater-debater handal ya. Nah, di situ saya malam ini sangat berbahagia. Inilah bedanya debater muslim dengan yang lainnya. Mereka selalu mengumpulkan orang-orang ya, jadi tidak ada persaingan, enggak. Justru senangnya bersatu, mengumpulkan agar kita semua ini bisa berdakwah bersama. Makanya itu saya selamanya akan menjadi junior ya untuk Ustadz Juma. Beliau adalah senior saya ya. Nah, nanti setelah sambutan ini kita akan menuju ke tema sesuai dengan apa yang dikatakan Gurunda tentang pengikut gitu ya. Ini saya menarik banget ya. Sangat senang dengan judul ini. Nanti apalagi ini kumpulannya orang-orang hebat, pasti nanti banyak yang disampaikan nantinya. Dan saya terima kasih kepada Guru Ndajuma, Bang Julius, Slayer, yang mana mereka mempunyai giroh. Sehingga seperti Guru Ndajuma ini seakan-akan pemikirannya begini. Saya ini sudah lama dunia debat. Suatu saat mungkin saya capek atau harus ada penggantinya. Nah, akhirnya orang-orang keras beliau ini memikirkan ke depannya, sehingga beliau senang kepada pemuda-pemuda gitu ya, yang mempunyai bakat. Menurut beliau pasti dikasih semangat. Saya sendiri karena tidak tahu apa-apa tentang dunia maya, beliau sudah lama menyarankan saya, ayo Dek, buat YouTube gitu ya. Ini dari dulu, udah 2 tahunan yang lalu. Tapi saya bukan mengabaikan, gimana ya caranya gitu ya. Nah, sekarang juga ada Bang Julius. Mereka pinter banget tentang masalah channel-channel ya, tentang untuk mengelola
Ya, beliau sukses termasuk ya, sehingga beliau juga seakan-akan punya pemikiran bagaimana sekiranya debater ini bisa bersatu, bisa kuat untuk menampar para otan-otan gitu ya. Karena beliau itu kalau cuma sendiri atau dua, ya namparnya ya cuma kiri kanan udah. Pinginnya beliau tuh ceplak gitu ya. Apa? Sekiranya banyak yang nampar gitu ya. Nah, kita apalagi yang beliau kumpulan bukan orang-orang biasa seperti Gurunda Juma, ya, Ustadz Alwan, Ustadz Nandar, semuanya itu beliau mempunyai keinginan sekiranya terus kuat, jangan sampai kita kendor dengan apapun. Ya, kalau kita sudah bersatu dengan ilmunya masing-masing, maka pasti apa yang diharapkan oleh Bang Julius itu dengan tamparan-tamparan yang begitu banyak, insya Allah akan tercapai. Gitu ya. Mari kita kembali ke Bang Julius untuk masalah temanya nanti kita bahas. Nah, mungkin itu saja Bang Julius, silakan. Oke, makasih Ustadz Tata. Dan di sini ada yang baru bergabung, ada Bang Ali Musa ya. Assalamualaikum buat Bang Ali Musa. Mungkin ada yang mau disampaikan perihal channel baru dari Ustadz Tata ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Akhi Julius dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk Akhi Zuma ini, masya Allah, beliau ini ada manusia pilihan Allah ya. Bangga saya dapat berkumpul dengan orang-orang yang alim ya, orang-orang yang saleh. Nah, walaupun saya tahu saya ini adalah orang yang bejat dan semua itu tahu ya. Saya juga bukan orang yang baik, bukan juga orang yang boleh dikata saya bejat. Namun di sini saya mempunyai kebanggaan tersendiri, saya dapat punya saudara seperti Akhi Zuma dan juga Akhi Julius, yang dimana beliau berdua ini tempat saya bercurhat ya, tempat saya mengadu. Dan untuk Akhi Slayer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati antum Akhi. Dan untuk Akhi Tahta, untuk channelnya semoga lekas besar dan dapat banyak berkontribusi ya di dalam Islam ya, sebagaimana niat kita bukan hanya mendakwahi mereka dengan buih-buih dengan ayat, namun juga kita kalaupun dapat juga mesti menjaga mereka dengan dari sifat kelaparan mereka itu ya. Karena kalaupun kita jaga mereka dengan ayat-ayat, hanya dengan buih-buih ayat-ayat kita keluarkan, namun kita abaikan dari segala sesuatu apa yang kita lihat atas kelaparan mereka, maka menjadi sebuah kesempatan bagi orang-orang kafir untuk memurtadkan mereka. Dan kita semua tahu tipu daya mereka sudah barang tentu dengan hal-hal yang masuk ke dalam mulutnya dan dapat mengisi perutnya dengan, walaupun mungkin tidak kenyang, tapi disitulah letak karena orang Indonesia ini, kultur orang Indonesia kita tahu ya, mudah terpesona dengan hal-hal yang sepele sekalipun. Oke, itu saja. Monggo, silakan. Oke, makasih buat Bang Ali Musa. Dan di sini ada Bang Abraham ya. Ini saya nggak tahu, ya udah hilang. Oke, mungkin langsung aja ke tema kita pada malam ini. Silakan, Tafadol dari Ustadz Zuma dulu. Baik. Jadi saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman yang ada di channel Zulkifli M. Abbas. Nanti kalau kita lagi seru-seruan, kita arahkan semua berpindah ke channel Mimbar Kristolog. Di like, kemudian di subscribe, kemudian kita share. Pokoknya kita bersatu di sana. Ya, nanti kita beli ikan, lalu kita bakar-bakar ikan di channel tersebut. Baik sahabat-sahabat, saya hanya ingin mengurai secara sederhana aja dulu, supaya nanti kita masing-masing yang mendengarkan ini bisa mengembangkan apa yang saya sampaikan. Jadi kata pengikut. Jadi pada kesempatan ini kata ini menurut saya penting untuk kita urai. Jadi kalau kita berbicara mengenai pengikut, berarti di situ ada yang diikuti, kan gitu ya. Ada yang mengikuti gitu. Nah, lalu apa perbedaan diikuti dan pengikut? Nah, ini penting.
supaya kita itu bisa menyadari bahwa benarkah orang-orang yang di sebelah sana itu adalah pengikut. Itu ya. Nah, jadi kata diikuti itu jelas adalah merupakan kata kerja. Oke, kita semua tahu itu. Jadi diikuti itu merupakan kata kerja, sementara kata pengikut itu merupakan kata benda, gitu ya. Nah, kata diikuti merupakan kata yang berimbuhan dengan menggunakan awalan dan akhiran. Sementara kata pengikut merupakan kata berimbuhan dengan hanya menggunakan awalan tanpa akhiran. Nah, lalu kemudian dari segi makna, dari segi arti, ya, atau dari segi muatan daripada kata diikuti dan kemudian pengikut. Diikuti sendiri itu bermakna adalah seseorang yang dibuntutin atau seseorang yang diintelin atau dicontohi ya oleh orang lain. Sementara kata pengikut merupakan seorang atau sekelompok orang yang membaktikan dirinya untuk mengikuti seseorang atau mencontoh hal yang ada pada seseorang tersebut. Nah, jadi saya kira ruang lingkup daripada apa yang saya utarakan ini bisa kita pahami dengan sederhana. Jadi diikuti merupakan kata kerja, kemudian pengikut merupakan kata benda. Diikuti merupakan kata yang berimbuhan menggunakan awalan dan akhiran, sementara pengikut hanya memiliki awalan tanpa akhiran, berimbuhan awalan maksudnya. Nah, lalu kemudian dari segi pemaknaan, diikuti itu artinya seseorang dibuntuti atau diintelin. Nah, sementara kata pengikut merupakan seseorang atau sekelompok orang yang membaktikan diri untuk mengikuti seseorang. Artinya ada yang diikutin, ada yang mengikutin. Nah, gitu. Bahasa orang Makassar gitulah. Diartikan aja, teman-teman. Artinya gini, kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikut Suma, berarti orang-orang ini adalah orang yang mencontoh, orang yang membaktikan diri dan mengikuti pola yang kemudian yang saya anjurkan atau yang pernah saya praktekkan atau yang pernah saya teorikan. Kan gitu ya? Kemudian saya sebagai orang yang diikuti adalah orang yang kemudian menjadi contoh ya dari aspek yang saya lakukan atau aspek yang saya perintahkan atau aspek yang saya putuskan. Nah, pengikut-pengikutku harus memenuhi 3 komponen tersebut. Ini yang perlu dipahami. Nah, kalau kita sudah paham di situ, ya di situ aja dulu lah. Nanti ditambahkan oleh teman-teman sebelum kita mengurai kepada tetangga sebelah, benarkah dia pengikut daripada apa yang mereka sebut sebagai oknum yang mereka ikutin. Misalnya nih, saya diikutin, berarti saya dibuntutin kan? Saya dibuntutin, saya diikutin, saya punya pengikut. Zuma itu hobinya setiap hari Ahad itu latihan khusus bela diri. Nah, pengikut saya sebisa mungkin juga melakukan hal yang sama. Melakukan apa yang pernah saya praktekkan. Tidak bertentangan kemudian dengan apa yang saya suruhkan. Contoh misalnya nih, saya memberikan pengarahan bahwa jika kalian ingin sehat, kalian ingin menjaga kebugaran, ya ayo silakan ikut saya untuk belajar bela diri. Sebagai pengikut yang cinta kepada saya, yang kasih kepada saya, yang percaya kepada saya, tentu mereka akan ikut belajar bela diri. Minimal mereka beli baju karate. Kalaupun dia tidak gunakan, ya digantung. Minimal dia pasang, disimpan di kamar untuk sebagai kenang-kenangan atau sebagai aksesoris dalam kamar beliau karena kecintaannya terhadap saya. Kan gitu. Karena dia adalah pengikut. Dia membuntutin apa yang saya lakukan, itu juga yang dikerjakan. Itu yang dikatakan pengikut. Nah, lain cerita, kalau misalnya saya mengajarkan orang-orang itu agar mengikuti olahraga bela diri, kemudian mulut mereka mengaku sebagai pengikut, sementara mereka lebih suka menjadi penari latar. Oh, kenapa kamu menjadi penari latar? Oh, saya pengikut Bang Suma. Loh, nyambung nggak? Enggak.
Loh, kamu kok jadi pemain bola? Siapa yang menjadi obsesimu? Bang Zuma. Loh, Bang Zuma kan ajarkan karate. Kenapa nggak jadi seorang atlet bela diri? Ya saya kan pengikut. Nyambung nggak? Enggak. Loh, kamu kok jadi perenang? Kenapa jadi perenang? Iya, saya sangat idolakan Bang Zuma. Loh, Bang Zuma itu kan seorang instruktur bela diri. Kenapa justru Anda jadi olahraga renang? Ya saya kan cinta sama Bang Zuma. Nggak nyambung. Nah inilah hal yang perlu saya jelaskan secara sederhana. Bahwa adanya mimbar kristolog akan mengarahkan akal sehat seseorang jika masih bisa berfungsi untuk bisa membedakan antara pengikut dan pembelot. Antara pengikut ya, dan pengingkar. Jadi ada yang mengingkari, tapi mulutnya mengatakan ikut, tapi perbuatannya menyatakan bahwa dia bertolak belakang atau ingkar atau benci terhadap perilaku yang diidolakan itu. Demikian sementara. Silakan yang lain. Oke, makasih dari Bang Zuma pemaparannya. Dan di sini ada yang baru join juga ya, Bang Alayubi dan Abang Abraham. Assalamualaikum buat Bang Alayubi. Kalau Abraham ini saya nggak tahu. Mungkin kalau Kristen, shalom Bang ya. Dan ya mungkin dari Bang Alayubi dulu, melihat channel baru dari Ustadz Tata, ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau diutarakan? Atau ada doanya nih, pesan-pesan? Halo Bang Alayubi. Waduh, lagi digondol nenek-nenek lagi nih. Oke, mungkin dari Bang Abraham dulu. Halo Bang Abraham. Oh, ini pada hilang semua. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita lanjutkan tema kita malam ini, masalah pengikut. Ya, jadi saya berikan kesempatan untuk Ustadz Tata ya, sebagai pemilik lapak pada malam ini, sebagai bintang pada malam ini. Silakan Ustadz Tata. Tafadol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya menyampaikan yang mana pengikut itu yang sebenarnya. Kalau dalam Islam jelas pengikut itu. Jadi ada dalil, lalu yang kita ikuti itu melakukan juga. Nah, terutama umatnya mengikuti Nabi yang kita ikuti itu. Harus cocok. Jadi beliau juga melakukan, kita umatnya mengikuti. Suatu contoh, pertama ada dalil. Misalnya aqimis sholat wa atuz zakah. Ada perintah sholat, zakat, Nabi melakukan, kita umatnya melakukan. Ada lagi perintah misalnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di bulan Syawal turunnya, bulan Ramadan puasanya. Nabi melakukan, umatnya melakukan. Berarti pengikut cocok. Tentang tauhid, ya menerangkan tentang sifat-sifatnya Allah, yaitu qul huwallahu ahad Allahu samad sampai selesai, dan kita imani semuanya itu. Jadi dalil ada, Nabi melakukan, Nabi Muhammad melakukan, umatnya mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan kalau tidak mengikuti, tidak sah dikatakan pengikut. Atau mengingkari, tambah. Nah, itulah pengikut yang sebenarnya. Jadi kalau tidak cocok dengan dalil, tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, jangan mengaku dirinya pengikut. Ya, banyak ya dalil-dalil perintah ya. Misalnya haji, wa illahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah haji, Nabi melakukan, kita melakukan. Ya. Salat, bagaimana ada perintah salat? Bagaimana cara melakukan? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Ya, ikutilah. Bagaimana, lihatlah bagaimana saya caranya salat. Sehingga Nabi melakukan, kita melakukan. Ya, Nabi salat berjemaah di masjid. Masjid pertama kali namanya Masjid Quba di Madinah. Maka kita juga berjemaah di masjid. Jadi yang dinamakan pengikut itu mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Nabi melakukan atas perintah Allah. Ini cocok. Misal saya pengikut Bang Juma. Bang Juma dakwah di FB, saya di FB. Pindah ke WA, saya pindah ke WA. Ke Zoom, saya ikut. Selalu membuntuti. Ini pengikut namanya. Kalau ada orang saya pengikut ini, ternyata dengan dalil tidak sesuai. Dengan ajaran yang disampaikan Nabi tidak sesuai. Ditanya tentang ketuhanan, masih bingung. Ditanya tentang syariat, bagaimana mereka beribadah. Yang mereka ikutin bagaimana ibadahnya. Ternyata tolak belakang. Ini, kalau dalam Islam bukan pengikut gitu. Justru itu mengingkari sebenarnya. Nah, itu inti dari masalah yang diikuti dengan yang mengikuti harus sama. Pertama ada dalil, dikerjakan, lalu disampaikan, yang mendengar melakukan juga. Ini namanya pengikut. Nah, nanti misalnya kita membahas umat sebelah bagaimana, apakah mereka dengan bangganya mengikut, bahkan ada murtadin-murtadin, saya pindah karena saya
ingin menjadi pengikut ini misalnya, diteliti, gitu ya. Benar nggak dia pengikut? Jangan-jangan cuma omongan saja. Setelah kita teliti dengan dalil-dalilnya, dengan perbuatan yang diikuti, ternyata beda. Jauh, mungkin 90 derajat bedanya. Nah ini berarti cuma mulut saja mengatakan pengikut. Kalau Islam tidak diragukan. Ketika kita semua mengatakan umat Islam, kami pengikut Nabi Muhammad, maka ini cocok semuanya. Bahkan kalau tidak ada yang cocok satu saja, maka ini diragukan. Makanya ada Islam, iman, ihsan. Islam apa? Mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mengerjakan. Ya kita kerjakan, terutama rukunnya ada 5. Ya, mulai dari baca syahadat, sholat, nanti zakat, puasa, haji. Ya kita kerjakan. Karena definisi dari Islam adalah mengerjakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketika dia mengatakan sholat ini wajib, kerjakan. Zakat wajib, puasa, ya kerjakan. Nanti ada iman. Iman itu apa? Percayanya hati pada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya, yaitu Allah. Sehingga kalau sudah iman, walaupun yang goib, waladina yu'minuna bil goib, mereka beriman kepada yang goib. Maksudnya apa? Yang tidak tampak. Misalnya, Nabi Muhammad menceritakan tentang akhirat, surga, neraka. Kita kan tidak tahu seperti apa surga. Tidak pernah ke sana. Tapi karena Nabi Muhammad yang menyampaikan iman kita. Adanya Allah. Seperti apa Allah? Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi tetap karena yang menyampaikan Nabi Muhammad, kita beriman. Malaikat, bagaimana malaikat yang 10? Mulai Jibril sampai Malik Ridwan terakhir. Ini walaupun kita tidak tahu seperti apa wujudnya, tapi karena yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad, maka kita beriman. Itu namanya iman ya. Baik itu yang kita lihat atau yang tidak pernah kita lihat. Tapi karena yang menyampaikan Nabi Muhammad, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur rasul melalui hadis-hadis. Sehingga apapun yang beliau sampaikan, baik seperti perbuatan, pekerjaan yang wajib, atau sesuatu yang tidak pernah kita menyaksikan, tetap kita harus imani gitu ya. Jadi itulah pengikut yang sebenarnya. Oke, itu saja Bang Julius. Silakan. Oke, makasih. Dari Ustadz Tata, saya lanjutkan ke Bang Slayer ya. Mungkin Bang Alubi sudah bisa ngomong. Bang Alubi, halo, masih di gondol atau tidak? Cek. Ya, mantap. Masuk Bang Alubi. Ya, makasih Bang Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tuan guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zuma, ada Ustadz Tata, ada Akhina Slayer, ada Bang Ali Musa, dan siapa lagi satu? Abraham. Ya, saya singkat padat sajalah Bang Jul, karena apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma guru saya, Ustadz Tata guru saya, Bang Musa juga guru saya, sudah lengkap sudah ya, cukup luar biasa. Selama Rasulullah Muhammad SAW masih hidup di muka bumi ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah. Dan umat Islam sampai detik ini menyembah hanya kepada Allah sebagaimana yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satupun umat Islam dari ujung barat sampai ujung timur yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya heran, di luaran sana banyak yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam yang justru malah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan, sebagai orang yang dituhankan. Padahal jika kita merujuk kepada Al-Quran, khususnya di surah Maryam ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa alaihissalam, Allah menjelaskan perkataan Nabi Isa alaihissalam, dan sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihissalam. Tanya, jika mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi malah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Sekian Bang Jul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Bang Alubi. Ini harapan dan doa untuk
channel baru Ustadz Tata apa nih? Ya, harapan saya semoga channel ini Mimbar Kristolog ini bermanfaat untuk umat ya secara keseluruhan, khususnya untuk saya pribadi, dan channel ini bisa menjadi benteng, bisa menjadi ikhtiar kita bersama dalam rangka meneguhkan akidah dan mencegah pemurtadan. Amin bal alamin. Oke, Amin. Terima kasih Bang Alayubi. Dari Bang Abraham, ada pesan yang mau disampaikan untuk channel baru dari Ustadz Tata? Oke, mungkin skip dulu ya. Oke, Tafadol dari abang kita, Gurunda pula, Panatua Triun Slayer. Silakan, Bang Slayer. Ini Iya, ada satu thank you waktunya. Cek satu, ya. Thank you waktunya. Akhina Julius, mualaf favorit kami. Dan aku ucapkan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk asatid villa yang baru bergabung, Akhina Alayubi, abangku mualaf Musa Channel, Masya Allah. Ini senior-senior kami nih. Kok kami sih? Senior-seniorku ini dalam kristolog di dunia per-YouTuban. Kita langsung aja. Kita acak-acak keimanan yang datang dari kepagan-paganan ini. Nah, sangkutannya gimana tuh? Jadi begini, seperti yang tadi Bang Gurunda Zuma kasih ya mengenai masa Bang Zuma ahli bela diri yang ngikutinnya jadi ikutan jadi orang-orang yang berenang gitu, jadi orang-orang yang main pencak silat, ya nggak nyambung gitu. Itulah yang terjadi celakanya di ranah keimanan gitu. Keimanannya siapa? Keimanannya para tritungs penghujat Ikhwan Fillah, ya kan? Amanat agung udah jelas loh. Matius 28 nomor 19. 16 kalau nggak salah ya. Matius 28 nomor 16. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid loh, bukan jadi penyembah. Lah ini kok semua orang di brainwash untuk nyembah Yesus. Ini kan membingungkan. Kok bisa membingungkan ini jalan sampai 2000 tahun ini? Yang harusnya jadi pengikut yaitu murid, kok jadi penyembah yaitu tritung penghujat. Kok jadi begitu mereka itu? Nah, ini bisa kita tracking sampai ke pangkal-pangkalnya, akar-akarnya. Ketahuannya di mana? Ketahuannya di tahun 325. Nah, di situ adalah puncak-puncaknya para pagan Yunani dan Romawi berbondong-bondong masuk ke Tritung, membawakan konsep-konsep yang mereka suka gitu. Jadi cocok-cocokin ke ketauhidannya ajaran Nabi Isa alaihissalam gitu. Nah, inilah yang menjadi distorsi dari pengikut kemudian jadi penyembah. Nah, distorsi ini kan dilakukan oleh bukan kaum, oleh orang-orang Romawi dan Yunani gitu, yang dimana menuhankan orang Yahudi. Terus dikembangkan menggunakan bahasanya orang Inggris. Dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda. Orang Belanda mengembangkan ajarannya di tanah Nusantara ini menggunakan bahasanya orang Arab. Yang ngimanin orang-orang Nusantara. Kan bingung jadinya, kacau kemana-mana tuh jadinya. Karena siapa ya? Karena keterbelakangannya para tritung-tritung cabang Nusantara ini, sehingga mereka dengan radikal nggak peduli sejarahnya gimana, nggak peduli bukti fakta historisnya gimana, nggak peduli bahasa aslinya gimana, yang penting nyembah Yesus yang penting. Nah, kayak gitu tuh. Itu yang terjadi di mana, di keimanan para agama yang di dalamnya terdapat banyak oknum-oknum penghujat Islam. Siapa mereka? Ya itulah tritung-tritung radikal itu. Contohnya si Zhang, si Kosman yang sekarang seperti rela nggak rela untuk jadi tumbal ngikutin Yesus. Nah, itulah contoh-contoh
ujung pangkal dari para penyembah gitu. Makanya jadi pengikut aja. Kalau jadi pengikut kan akan jujur gitu, membaca kitab suci yang di clipping itu akan jujur. Misalnya nabi-nabi sujud menyembah ke bait Allah gitu, bukan nyanyi-nyanyi sambil merem ngangkat tangan kanan ke atas menghadap ke proyektor, nggak akan begitu jadinya. Kalau misalnya jadi pengikut. Nah, cuma berhubung jadi penyembah ya jadinya begitu, ngadep proyektor mereka semua ini. Terus kalau misalnya jadi pengikut, tentunya hanya menuhankan Allah saja, Tuhan seluruh umat manusia, mau itu umat Yahudi, mau itu umat Islam, mau itu umat Hawariyun gitu kan. Nggak akan menjadi orang-orang yang menyembah logos gitu. Iya, lawong logos udah ada dari tahun 500 sebelum Masehi kok. Dari zamannya Heraklitus, lanjut ke Zena Atrium, lanjut ke Stoikisme, lanjut lagi ke Philo, lanjut lagi ke Yohanes 1 nomor 1 gitu. Jadi Yohanes 1 nomor 1 itu yang paling terakhir nuhanin logos. Ketuhanan logos itu bukanlah eksklusif punya Tritung. Itu punya pagan Romawi dan Yunani. Cuma dicomot-comot oleh Tritung yang kekurangan syariat, yang kekurangan konsep ketuhanan. Nah, itulah dosa warisnya para penyembah manusia Yesus Kristus. Nggak percaya Yesus manusia? Ya lu baca aja itu Saul Tarsus ngomong di 1 Timotius 2, bukan, Efesus 2 nomor 5. Nah, 1 Timotius 2 nomor 5. Nah, iya di situ. Itu lu baca aja di situ. Pengantara antara Allah dan manusia. Manusia Yesus Kristus. Duar. Selamat datang di kebenaran. Kalian memang nyembah manusia gitu. Itulah kelakuannya para penyembah. Orang jelas-jelas kok Yesus itu menyembah sesuatu yang dia kenal. Loh, di mana ayatnya? Itu lu lihat aja Yohanes 4 nomor 22 sampai 25. Kami menyembah sesuatu yang kami kenal. Itu Tuhan lu menyembah sesuatu, lalu menyembah sesuatu yang menyembah sesuatu. Lu apa ini? Kereta-keretaan atau ada efek domino? Kayak gimana itu kelakuannya? Kok bisa menyembah sesuatu yang menyembah juga? Kocak kalian ini. Nah, kayak gitu loh. Jadi itulah ya dampak akibat ironis, tragis, menyedihkan dari konsep menyembah manusia. Jangan ngambek. Ini hanya menjelaskan apa yang terjadi di dalam keimanannya para penghujat Islam. Nah, itulah dari Peratua. Tafadhol lanjut, Akhina Julius. Ya, masalahnya ini sadis sekali. Kalau Bang Sler udah ngomong, nusuknya luar biasa nih ya. Ini Oten bentar lagi kurasa udah bakal kejang-kejang. Oke, saya Itu tuh lanjutkan. udah ada tuh satu tuh. Tuh udah ada satu tuh. Ya. Assalamualaikum buat Pak Cihen Bancai dan ada Bang Hafid Syarif ya. Kalau Bang Isa nih Kristen ya. Shalom ya Bang Isa dan Islam saya. Hah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Saya Isa nih? Islam saya. Oh iya, ini Bang Slayer. Oke lah, saya lanjut ke Pak Cihen Bancai dulu ya untuk tanggapan terhadap channel baru dari Ustadz Tata. Ada yang mau disampaikan Pak Cihen Bancai? Ya, makasih ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan semua ya. Jihadis, bilang jihadis YouTuber gitu ya. Untuk channel Ustadz Tahta ini saya berharap mudah-mudahan berkembang pesat lah ya, cepat ya. Karena di sini kita nanti kan lengkap, di Islam ini kan lengkap semua kan. Nanti kita karakter-karakter pun lengkap dalam Islam ini kan. Ada yang lembut, ada yang ganas, ada yang maksudnya tegas ya, bukan ganasnya apa, tegas gitu. Ada yang dermawan dan sebagainya kan. Jadi nanti saya berharap kalau Ustadz Tahta ini makin besar berbagi lihat prioritas nanti siapa yang perlu dibagi dulu kan gitu kan. Kemudian kalau kita break nanti break kampak ya kan, biar bisa cari kayu bakar atau break pancing ya, biar bisa cari ikan kemudian bisa dinontonkan. Jangan kita kasih ikannya nanti. Nah, prioritas seperti itu. Jadi tadi ada saya dengar tadi kawan-kawan di sini ya tentang untuk membuka lagi
cakrawala berfikir oten-oten yang otaknya sebesar otak lipas, otak kecoak kan, kecil otak dia tu kan. Biar dia bisa menggunakan akal dia maksimal gitu kan. Jangan pakai otak aja, keledai pun pakai otak gitu kan. Domba pun pakai otak gitu. Tapi harus pakai akal gitu. Makanya dalam Islam ini, ya, kita ni akal tu dimuliakan dalam Islam ni. Dimuliakan, ditinggikan akal. Tapi akal kita ni dalam Islam ni harus tunduk kepada wahyu gitu kan. Karena akal kita ni terbatas gitu. Akal manusia terbatas. Walaupun terbatas tapi jangan dimatikan akal tu, tak boleh dalam Islam ni. Ya kan? Harus dimuliakan. Makanya tunduk kepada wahyu. Apa tu wahyu? Al-Quran dan Sunnah tadi tu kan. Saya ingat kata-kata Ali bin Abi Talib ya. Dia katakan seandainya Islam ni agama akal, dia bilang, yang maksud dia tak tunduk kepada wahyu. Kalau kita berwuduk dengan menggunakan kop itu sepatu ya. Itu yang dibersihkan ujungnya aja, dia bilang diusap dengan air itu ujungnya aja. Bukan tapaknya. Kalau dengan akal kan tapaknya. Nah, saya katakan juga gini. Banyak ada pemikiran-pemikiran dalam Islam ni kan yang agak-agak anak tu gitu kan. Belum ada mereka ni berani sampai hari ini yang mereka ni maksudnya mengagung-agung akalnya nak mau tunduk kepada wahyu. Belum ada satu pun mereka berani kalau mereka tu habis berwuduk kemudian batal dengan buang air atau kencing, kemudian mereka langsung solat. Satu pun mereka tidak berani, tetap mereka mengulang lagi dengan berwuduk. Ya kan? Kalau dia kencing kan, apa hubungannya kencing dengan wuduk? Kalau mereka mau menggunakan akal, kalau menggunakan akal kan harusnya tempat kencing tu jadi dicuci, tak perlu mengulang wuduk kan? Gitu kan. Tapi karena mereka tunduk juga kepada wahyu, mereka mengulang wuduknya, gitu kan gitu. Dan itu apa lagi tentang di balik kekristenan itu tadi. Jadi saya nyambung ke kawan saya tadi, Slayer punya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Bible sendiri, ya kan, yang pertama menyembah Yesus tu, kan, yang bilang Yesus tu Tuhan, yang pertama menyembah Yesus tu sebenarnya iblis gitu, setan. Saya bilang kan kenapa? Itu kejadian di Markus 5 ya. Ayat nomor 1 tu sampai nomor 6 tu kalau tidak salah saya di situ ya. Itu kan. Jadi orang yang kemasukan roh jahat kan kalau dalam kisah ini kan setan tu. Dia tiba-tiba sujud di nomor 6 tu, sujud menyembah Yesus, dibilang kan. Nah, gitu. Jadi orang yang kemasukan roh jahat atau roh setan tu, itu yang pertama-tama tadi. Nah, artinya orang-orang Kristen yang ikut yang sekarang nyembah Yesus jadikan Tuhan tu berarti pengikut setan, pengikut iblis. Tu je sementara ya. Lanjut, makasih. Aku standby lagi ni. Halo. Terima kasih buat Pak Cien baca ya. Saya lanjut ke Bang Isa. Silakan Bang Isa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan dari beberapa pengalaman melihat channel-channel seperti ini ya. Jadi ada beberapa pandangan saya. Pertama ya, saya mendorong teman-teman untuk terus bersemangat ya. Karena yang tampil membela Islam lewat cara seperti ini tidak banyak lah, hanya 0, sekian persen dari sejumlah umat Islam yang ada di Indonesia ya. Dan kita tahu bahwa pengaruh daripada media ini, YouTube dan lain semacamnya, itu pengaruhnya luar biasa ya. Karena itu perjuangan lewat cara ini terus harus diistiqomahkan gitu loh. Karena media sekarang menjadi terutama HP ya, tidak ada orang yang tidak pegang HP, dan kemanapun orang tidak pernah ketinggalan pegang HP, ke WC, ke pasar, ke sawah, HP terus digondol gitu loh. Nah, itu makanya ini adalah sarana dakwah yang sangat luas dan juga patut terus diperjuangkan. Itu satu. Yang kedua, berbicara agama ya. Agama menurut pandangan Islam, bukan, kita tidak hanya berbicara tentang persoalan akhirat saja, bukan hanya berbicara tentang masuk surga gitu.
agama ini adalah kebutuhan kita termasuk waktu di dunia. Bahkan inilah inti sebenarnya di dunia dulu sebelum kepada ke akhirat. Karena agama diturunkan itu adalah sebagai penuntun manusia supaya di dalam kehidupannya di dunia ini menjadi teratur, menjadi tidak melanggar rambu-rambu yang bertentangan dengan hukum-hukum atau adat-adat, akhlak-akhlak yang ada di kehidupan ini. Jadi sangat ironi kalau ada suatu agama misalnya hanya berbicara keselamatan di surga gitu. Karena sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk memasukkan kita kepada surga sebenarnya gitu loh. Tetapi kenapa Tuhan masih menjanjikan kita surga dan juga mengancam dengan neraka? Ini tidak lain dalam rangka untuk memberikan efek kepada kita secara kejiwaan psikologi supaya kita di dalam bertindak di dunia ini selalu mengikuti rambu-rambu kebenaran gitu. Ketika kita tidak ada ancaman bahwa nanti setelah kematian ini tidak ada akhirat, tidak ada neraka yang mengancam, maka manusia akan dengan bebas dan dengan mengumbar hawa nafsunya gitu. Dan ketika kita tidak ada janji bahwa nanti setelah kehidupan ini tidak ada surga, maka manusia akan malas untuk berbuat kebaikan. Nah, intinya agama mengajak menstimulasikan kepada kita ini supaya di dalam kehidupan dunia ini kita dalam hal-hal yang kebaikan kita berbuat baik yang semangat dan kepada hal-hal yang negatif kita menjauhi. Inilah tujuannya gitu loh. Jadi semacam rangsangan supaya manusia ini mempunyai kemauan yang kuat untuk berbuat yang positif dan meninggalkan yang negatif gitu. Bukan hanya Tuhan ingin menyenangkan kita, ingin menunjukkan rasa kasih sayang dengan memberikan surga gitu. Karena kalau kita mau mensyukuri, mau kita tafakkur, berpikir, merenung, pemberian Tuhan kepada kita di dunia ini sudah cukup gitu loh. Sudah banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita gitu. Makanya tidak salah apabila ada suatu pernyataan entah hadis ya yang mengatakan bahwa Tuhan memasukkan orang ke surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena fadl, keutamaan Tuhan, sifat keutamaan Tuhan. Akan tetapi hal ini jangan disalahpahami sehingga kita seakan-akan kita meninggalkan amal, tidak perlu kita bersemangat di dalam beramal baik gitu. Bukan seperti itu, karena keutamaan Tuhan, karena karunia Tuhan itu pasti ada sebab. Sudah menjadi kelaziman di dalam kehidupan ini bahwa Tuhan menciptakan suatu hukum, ada sebab dan akibat gitu. Tidak mungkin tiba-tiba kita mendapat fadl Tuhan tanpa adanya sebab gitu. Oleh karena itu amal itu juga penting, tetapi menyatakan bahwa amal bukan semata-mata yang menjadi sebab masuknya kita ke surga, ini hanyalah adab, akhlak kita kepada Allah sehingga kita tidak seakan-akan kita ini bisa menentukan amal kita ini dianggap sebagai suatu upaya yang menjadi andalan kita, padahal amal yang kita kerjakan ini untuk supaya kuat mengerjakan amal-amal yang kita inginkan, baik itu amal kebaikan dan meninggalkan kejelekan, ini semua tenaga itu bersumber daripada Allah. Hakikatnya semua dari Allah. Itu saja gitu. Terus yang kedua, menjadi ambyar bahasa sekarang ya, ketika ada suatu agama mengatakan bahwa kita sudah tidak perlu beribadah lagi, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa dan semacamnya misalnya dengan kata singkat tidak ada syariat.
Bagi saya itu adalah sangat ironi gitu loh. Karena faktanya adalah kita bisa membaca dari sejarah-sejarah yang kitab-kitab suci sebelumnya bahwa Musa sholat, bahkan Isa sholat, Sulaiman sholat. Lalu tiba-tiba ada sebuah pernyataan yang entah dari mana datangnya bahwa semua sudah tidak perlu itu gitu loh. Kenapa? Karena sholat itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban yang dianggap sesuatu kewajiban kepada Tuhan yang untuk membuktikan bahwa kita orang beragama, bukan semacam itu. Tapi sholat itu tidak lain dalam rangka supaya hati kita, nurani kita selalu bersambung kepada Allah gitu loh. Karena pada biasanya ketika kita melakukan kejelekan-kejelekan, nafsu kita tidak terkendali, itu biasanya disebabkan karena kita sudah lupa kepada Allah gitu. Sudah lupa kepada Tuhannya, sehingga ada yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan maksiat, kita sebenarnya kehilangan iman. Kita kehilangan Tuhan di hati kita. Nah, sholat itu adalah merangka melatih kita supaya kita ini selalu hati kita nyambung. Makanya pagi-pagi kita disuruh sholat subuh, diajari ingat Tuhan dulu. Sebentar lagi duhur, diajari kita untuk sholat lagi. Terus dilatih. Asar, maghrib sampai 5 waktu. Harapannya supaya kita ketika mau lupa datang terus menyambung. Nah, karena kenapa? Karena ketika hati kita selalu menyambung kepada Tuhan, insya Allah kita akan tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang terlatih gitu loh. Kita dilatih oleh Tuhan dengan sholat itu untuk selalu mengingat kepadanya gitu. Kita tidak bisa mengandalkan semacam hanya apa yang datang dari hati kita tiba-tiba kita berbuat baik. Tidak bisa. Kita harus dilatih, hati kita dilatih, badan kita harus dilatih gitu loh. Pembicaraan kita harus dilatih, makanya ketemu orang harus pakai assalamualaikum supaya kita selalu biasa mendoakan orang lain, bukan mencaci orang lain, bukan benci kepada orang lain gitu. Nah, itulah kenapa Islam memelihara syariat gitu loh. Inilah tanda bukti bahwa Islam adalah agama yang benar yang diturunkan oleh Tuhan sejati. Karena tidak mungkin Tuhan menghilangkan alat-alat atau cara-cara yang membuat manusia menjadi terbimbing terus-menerus. Karena kasih Tuhan itu salah satu kasih Tuhan adalah Tuhan membimbing kita supaya berada di jalan kebenaran di dalam dunia supaya nanti selamat di akhirat. Saya kira begitu saja biar tidak terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Isa. Nah ya, Akhi Julius, lagi ada perlu dulu ini aku ambil alih sebagai moderator. Berikutnya mungkin Akhi Hafid Syarif, tafadhol mengenai program mulia kita ini untuk Ustadz yang kita cintai, Ustadz Tahta. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, guru-guru saya di sini ya, Ustadz Cuma, Ustadz Tata, Ustadz Triun Slayer dan Ustadz Isa Idris ya. Aduh, aku pengen tua jangan di Ustadz. Lanjut. Ya, dalam bahasa Arab Ustadz artinya guru juga orang mulia gitu ya. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi ya saya mendukung sekali ya channel-channel apologet Muslim gitu ya, karena dari mulai tahun 2020 kisaran 2019 dan 2020 itu saya melihat sedikit minim sekali gitu channel-channel Muslim yang dibentuk untuk berapologetika, maksudnya menjawab subhat-subhat orang-orang yang di luar Islam gitu kan. Itu nggak beberapa itu. Sementara mereka banyak sekali gitu. Dan terakhir ini saya baru berpikir gini. Kita dengan mereka itu berbeda. Berbedanya begini ya dalam hal misi.
kalau di Islam, konsep Islam itu kan kita itu diperintahkan hanya sekedar berdakwah. Kita menyampaikan risalah Islam kepada siapapun itu, baik kepada muslim ataupun orang yang di luar keimanan, tentang risalah Islam. Mau tidak mau, terima tidak terima itu bukan urusan kita gitu kan. Kita hanya sekedar menyampaikan. Nah, sementara saudara kita yang di kekristenan, mereka punya amanat agung. Amanat agung itu bukan sekedar memberitakan Injil, tapi sampai ke tahap baptis, praktik baptis ya, seperti dalam Matius 28 ayat 19 itu. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sampai tahap baptis. Artinya bukan cuma menyampaikan, tapi juga lebih dari itu gitu. Berbeda dengan kita. Makanya kita agak terkejut gitu ya melihat memang semangat mereka tuh lebih menggebu-gebu gitu ya, ingin mengkonver komunitas keyakinan di luar keimanan mereka gitu, dimanapun itu gitu. Jadi dia berangkat dari pemahaman amanat agung itu. Nah, jadi kalau saya pribadi ya seperti yang saya katakan tadi, saya sangat mendukung sekali supaya ada penyeimbang gitu. Kemudian apologet Muslim itu mendirikan channel-channel untuk membentengi umat. Mungkin kita berbeda dengan mereka ya. Kita mungkin orientasinya lebih membentengi umat dari subhat yang bisa merusak atau menggoncangkan keimanan, terutama orang-orang awam gitu. Sementara mereka kan bukan hanya membentengi umat mereka, tapi juga ya lebih dari itu gitu, mencari domba-domba yang tersesat ya, kira-kira begitu bahasa teologis mereka gitu. Dan saya juga mendoakan semoga Ustadz Taha sehat selalu dan bisa mengisi konten-konten edukasi di channel barunya ini gitu ya, supaya saya dan orang-orang awam yang lain gitu dapat pencerahan gitu tentang Islam dan tentang apa saja subhat-subhat di luar keislaman dan jawabannya seperti apa gitu. Ya mungkin itu dulu mungkin Bang Triun. Oke, makasih Bang Hafid ya. Dan di sini Oh ada ya, Bang udah kembali Bang Zul. Assalamualaikum buat Bang Mayam. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan perihal channel baru dari Ustadz Tata. Terus saya mau bilang juga gini ya. Ya, ini yang selalu kita sampaikan dari dulu. Dulu Indonesia nih nggak ada yang namanya dunia debat ini. Kenapa? Karena warga Indonesia ini hidup dengan rukun. Ya, Islam mayoritas ya, santai gitu. Terus orang Kristen juga nggak punya niat gitu. Ya, ingin mengkristenkan orang dalam jumlah yang besar ataupun dengan cara-cara yang sadis. Tetapi saat budaya barat masuk, dalam artian Kristen-Kristen yang pahamnya itu dari barat ya, bukan Kristen yang dari timur. Walaupun kita tahu sebenarnya kekristenan itu berasal dari timur, bukan dari barat. Tetapi memang produk-produk barat ini menggoda. Orang-orang barat ini pintar membungkus ya produk-produknya itu biar kelihatan menarik, termasuk agamanya. Selain produk, agamanya juga dibungkus ya, dengan membuat aliran-aliran baru. Contohnya aliran karismatik, bagaimana doa-doa di gerejanya jauh lebih modern, mengikuti perkembangan zaman, lagu-lagunya lebih menarik gitu kan. Terus tempat-tempat gerejanya juga lebih modern. Kalau dulu kursinya cuma kursi panjang kayu, yang sekarang dibikinlah yang bagus-bagus. Ada nanti snack cornernya, ya. Terus di gerejanya juga ada tempat penitipan anak. Semua dibikin lebih menarik. Sejak menarik ya mereka mau nggak mau harus cari member. Mulailah bergerak dengan cara-cara indomisasi, ya, menyebarkan hoax gitu. Segala cara dilakukan. Apalagi kalau saksi Yehova. Saksi Yehova juga sama, itu produk dari barat. Kalau saksi Yehova malah mereka mendoktrin jemaatnya kalau mau masuk surga itu harus buy one get one. Jadi kalau kamu mau masuk surga minimal kamu harus bawa satu orang. Karena ada instruksi seperti itulah mereka makin masif dan ya, begitu kencangnya mereka menyebarkan ajaran ini, bahkan kita bisa lihat segala cara dilakukan. Dari situ umat Islam masih diam. Karena umat Islam masih besar dan santai gitu. Merasa, oh kita masih mayoritas santai kok gitu kan. Dan belum ada saudaranya yang murtad. Begitu mulai banyak yang murtad satu-satu di segala pelosok negeri ini, ya gerakan itu sistematis, mulai ada saudaranya atau kenalannya yang murtad, baru sibuk, ih kok bisa saudara saya murtad gitu.
Ternyata memang mereka sudah menancapkan kukunya dengan sangat dalam di Indonesia. Ini baru mulai ya, ada orang yang peduli. Ya baru muncullah gerakan-gerakan membentengi umat seperti yang dilakukan oleh teman-teman semua. Tetapi apakah itu sudah rame atau sudah menjadi perhatian besar bagi umat Islam Indonesia? Ternyata enggak. Itulah saya bilang mungkin kita muncul di saat yang kurang tepat. Bisa jadi ya, umat Islam masih merasa, oh 86% masih santai kita, mayoritas. Nanti tunggu 70% mungkin baru terkejut gitu kan. Baru begitu Islam waktu disurvei tinggal populasinya 70% atau 65% baru terkejut, yo sejak kapan orang jadi Kristen gitu. Kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Karena ini berlipat ganda. Bayangkan kalau satu orang ajak satu orang. Ada satu orang Kristen berhasil membawa satu umat Muslim. Artinya dari 8% mereka naik ke 16. Dari 16 naik ke berapa? 32 dengan cepat gitu. Dan kalau umat Muslim masih terlena ya dengan gayanya yang santai-santai, ya bukan tidak mungkin gitu. Bukan tidak mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi ya umat Muslimnya tinggal 70%. Itulah kenapa kita bilang ya ini balik lagi ke kita. Apakah kita mau tunggu ada saudara kita, kenalan kita yang murtad, baru kita mau bergerak, atau dari sekarang kita sudah mulai mengajarkan orang gitu. Karena saya lihat masih sering orang kecolongan. Masih banyak penonton-penonton yang baru muncul tuh gara-gara ada kenalannya atau bosnya menginjili dia gitu. Baru dia bilang, Bang Julius, untung saya nonton ya, saya baru tahu gitu. Soalnya bos saya selama 1 tahun ini ngajari saya Injil terus gitu. Tiap hari ngomongin Kristen. Jadi baru belajar kira-kira cara membalasnya gimana gitu. Saya bilang ya bagus gitu, dia yang datang ke rumah kamu yang jelasin aja balik gitu, kamu yang menginjili dia. Ya itulah kenapa gunanya channel-channel seperti yang kita buat ini ya. Dan semoga channelnya Ustadz Tata tambah besar dan tambah maju dan tambah bisa ya memberikan edukasi yang bagus untuk teman-teman semua. Oke, di sini udah ada Uni Rifa juga, assalamualaikum, dan ada Bang Roy Abdiansyah. Ya ini kok saya jadi ikutan ngomong padahal saya host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Afwan nih. Aku ini untung ada Unik Rifa. Ini Unik Rifa gantiin Akuk ya di sini karena ada untuk membela kebenaran dulu Ikhwan Filah. Tata Membela semangat kebenaran. channelnya. Macam Satria Baja Nanti Utama kita nantikan ya program-program berikutnya karena akan banyak kolaborasi yang dilakukan di Waalaikumsalam. channel Mimbar Kristolog. Ya, pamit semua Gurunda, Satahta, Akhi Julius, Unik Rifa, Akhi Roy, Oke. Akhi Mahyam, Akhi Hafid, Akhi Isa Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dari Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, cuman aku yang ada kepalanya. Loh, kok nggak ada suaranya? Oke, mungkin karena Bang yang masih Lagi di kamar Umi, nggak bisa open cam. Oh, Oke, mungkin dari Bang Roy ada yang mau disampaikan perihal channel baru Ustadz Tata dan perihal topik kita yaitu tentang pengikut. Silakan. Sejauh ini Bang Julius, yang saya ikuti channelnya itu channel Ustadz Juma, Abang HMC, baru Ustadz siapa? Bang Handi Kalebes, itu kan yang sering-sering aktif itu. Kalau Ustadz Tate ini nengok dia debat sering, cuman channelnya belum tahu ada atau enggak. Udah ada ya? Jadi ini dulu channel HMC official saya berikan kepada Ustadz Tata. Ya, jadi ada sebagian teman tadi nanya, ini kok udah ada saya subscribe? Ya memang udah kalian subscribe karena ini channel saya yang lama. Jadi ini perdana untuk Ustadz Tata punya channel gitu. Oh, jadi Bang Julius channelnya nggak ganti channel atau gimana? Saya nggak usah dulu, nanti urusan nanti. Kita fokus yang ini dulu aja. Oh ya, berarti ini nggak perlu di subscribe lagi. Selamat Ustadz Tata. Alhamdulillah. Jadi Bang, tapi AMC jadinya pindah kemana nih? Saya belum ada rumah, nanti aja lah. Ya, tapi jangan lupa ya itu diangkat-angkatin barang-barangnya, jangan sampai Ustadz Tata dikasih barang meninggal. Alhamdulillah. Peninggalan si KC di dalam. Iya, mungkin dari saya sedikit lah ya. Udah potong pita belum nih tadi nih? Udah beres. Oke. Ya, intinya terima kasih buat Bang HMC. Kemudian semoga channel ini bermanfaat buat umat, di mana Ustadz Tata beliau
dengan ilmu beliau tentu akan memberikan keilmuan tentang fikih, tentang apapun umat Islam yang ingin diketahui, bukan cuma hanya orang-orang di luar Islam yang bertanya. Kalau ingin bertanya kepada Ustadz Tata dari segi fikih, apapun tentang Islam, monggo silahkan. Dan mudah-mudahan Ustadz Tata bisa sering-sering live juga memberikan membentengi akidah umat, karena memang sekarang ini yang kita khawatirkan ini bukan anak-anak muda ini loh Ustadz, yang kita khawatirkan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis mereka, karena mereka sering dikuasai oleh akal. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi tentu Ustadz Tata, kita bilanglah Ustadz milenial ya. Kalau saya kan mak-mak milenial nih, kan kalau Ustadz Tata adalah Ustadz milenial, dekati para pemuda yang memang haus akan ilmu, dan mudah-mudahan channel ini barokah, bermanfaat untuk umat dan juga Ustadz Tata gitu. Terima kasih. Ya, lanjut yang lain. Tutorial tema pengikut tadi kita sudah bahas, tapi atau skip dulu lah Uni Rifa ya. Mungkin ya skip aja lah. Yang penting kalau mau mengikuti ya saran saya ikuti aja lah channel-channel muslim. Ngapain juga sekleber channel-channel yang tidak manfaat, ya enggak sih? Oke. Ya, silakan dari Goldian ya. Assalamualaikum buat Goldian. Silakan tanggapan yang Goldian. Oke, terima kasih Ko Julius. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat yang hadir di forum ini, dan tentunya untuk sahabat yang ada di love comment, wabillahil khusus untuk Al-Fadil Ustadz Ustadz Tahta, saya selalu kebalik-balik. Hamba ucapkan selamat dan semangat tentunya untuk memberikan dakwah-dakwah tentang Islam, membantai subhat-subhat serta fitnah dari para kaum penghujat Islam, dan tentunya terus mengembangkan channel barunya. Dan insya Allah kita di sini para kristolog atau kristuber daripada muslim akan terus membantu untuk bersinergi agar channel Al-Fadil Ustadz Tahta dan tentunya channel rekan-rekan yang lain itu berkembang agar kebenaran firman Allah itu tersampaikan secara luas. Nah, mungkin itu kurang lebih Ko Julius penghantar dari saya. Oke, makasih buat Goldian. Ya, mungkin dari Bang Arif ada yang mau disampaikan? Oke. Saya izin live dulu ya. Terima kasih. Pokoknya doa terbaik dari saya dan tolong doakan Mana Uni? saya. Mau cari domba, mau cari sate. Mau cari sate dong. Ya di mana aja lah nanti. Kalau saya mah biasalah emak-emak rembahan Reginang, di mana aja mah oke. Ada guru saya di sini, ada Bang Zuma. Ya Bang Zuma, my guru, my teacher, my suhu ya. Doakan ya adekku, baik. Senantiasa kita selalu saling mendoakan. Kita semua di sini seperti bapak dan anak satu. Ya. Tapi ini kalau kebanyakan formasinya gini, ini Oten nggak mau naik nih ya. Nggak naik, si makanya. Juga tadi mau naik. Oh, ada Walabu nih. Turun. Itu. Saya mau turun. Dah, assalamualaikum. Bye-bye, sayonara. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin silakan dari Bang Zuma. Kita kembali ke topik, yaitu tentang pengikut. Silakan. Iya. Terima kasih Adinda Julius. Jadi kembali kepada tema kita ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya mungkin sebentar lagi kita akan arahkan semua netizen kita untuk berpindah ke channel Mimbar Kristolog. Jadi seperti yang diterangkan oleh Adinda Ustadz Tahta tadi, pengikut itu seperti apa gitu ya. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini sudah sering saya suarakan. Bahwa ketika manusia itu mengaku cinta kepada pencipta alam semesta ini, ya, maka apa yang kemudian diinstruksikan oleh Allah, manusia harus ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka dosa-dosa kita terampuni, ya, dan kita akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, sehingga umat Islam itu kemudian mengaku pengikut dan berbondong-bondong, berlomba-lomba
melakukan apa yang kemudian diinstruksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seirama dengan apa yang diinstruksikan oleh Yesus kepada Bani Israel. Ya, bukan kepada Kristen ya, sekali lagi. Kepada Bani Israel. Apa kata Yesus? Jika kau percaya kepadaku, jika kau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari itu. Jika kau mengasihi aku, jika kau percaya kepadaku, maka kau akan melakukan perintah-perintahku. Engkau akan melaksanakan apa yang kuperintahkan kepada kalian. Itu inti ajarannya. Sehingga di dalam Yohanes 10 nomor 27 pun Yesus menerangkan bahwa aku mengenal pengikutku. Nah, jadi Yesus itu mengenal orang yang membuntutin dia. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah itu, jelas tuh. Tapi di sisi lain, Yesus juga menerangkan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka menghormat kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran yang diajarkan oleh manusia. Nah, lalu kemudian itu diterangkan dalam Matius 15, ya, datanya di pasal 8 dan juga 9. Kemudian di Markus 7, pasal 6 juga terangkan begitu. Yesus berkata kepada mereka, Yesaya telah bernubuat dengan benar tentang kamu, hai orang-orang munafik. Bahwa bangsa ini menghormati aku dengan bibirnya, tetapi perbuatannya justru melakukan apa yang kemudian diperintahkan oknum lain, yang mana hal tersebut tidak pernah aku ajarkan. Nah, ini penggambaran bahwa di dalam kehidupan umat beragama Islam ada yang mengaku menjadi pengikut Rasulullah tetapi tidak melakukan apa yang pernah diinstruksikan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itulah mereka yang disebut munafik. Maka karena itulah kemudian di dalam pengajaran Yesus juga Yesus ini menyebut orang-orang itu sebagai orang munafik. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka menghormat atau beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat perintah siapa agar mereka menyembah manusia, agar menyembah Yesus? Apakah perintah Allah atau perintah manusia? Perintah manusia. Jadi inilah yang kemudian dikatakan bahwa banyak orang kemudian nantinya akan diusir oleh Yesus. Karena mereka mengaku sebagai pengikut, tapi apa yang mereka lakukan tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sedikit saya tambahkan para sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya ingin mengatakan begini ya, terkait dengan materi yang saya sampaikan. Bahwa teman yang selama ini kita berdialog bersama, ya, kemudian kita ngotot-ngototan, sebenarnya mereka itu bukan pengikut. Bukan pengikut Yesus maksud saya. Tapi mereka adalah pengikut Paulus. Ya, sejatinya mereka itu ya adalah pengikut Paulus. Murid-murid pengikut ajaran Yesus itu tidak pernah tahu apa itu Allah Roh. Mereka nggak ngerti. Ya, mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Itu artinya bahwa mereka juga tidak tahu kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus itu ternyata Tuhan, dan mereka juga tidak tahu bahwa Yesus itu ternyata Tuhan. Apa pembuktiannya? Di dalam Kisah Para Rasul 19. Ketika kemudian orang yang bernama Apolos itu berada di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan kemudian tiba di sebuah kota atau sebuah wilayah yang disebut Efesus. Nah, disitulah didapati beberapa orang murid. Nah, lalu kemudian Paulus berkata kepada beberapa murid Yesus ini, sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi murid-murid ini menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, artinya bahwa konsep Roh Kudus itu munculnya belakangan.
Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan kalau kita cermat melihat di dalam Yohanes 16, Roh Kudus itu oleh Yesus dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kemudian konsep yang ada, orang-orang ini menuhankan Roh Kudus. Lalu kemudian mengaku sebagai pengikut. Sementara Yesus hanya mengajarkan hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Dia yang ada di surga. Bukan yang datang kepada mereka yang mereka sebut Roh Kudus itu yang kemudian mencari Tuhan, bukan. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan ya bahwa hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Pertanyaannya, siapa yang beribadah kepada Yesus? Islam. Tidak, kita tidak beribadah kepada Yesus. Kita beribadah kepada Tuhannya Yesus. Berarti yang disebut munafik di sini adalah orang yang beribadah kepada Yesus. Nah, untuk lebih mengerucutkan siapa orang munafik ini, ya mereka yang melakukan ajaran yang diajarkan dalam muatannya merupakan perintah manusia. Siapa yang mengajarkan mereka untuk menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan mereka untuk tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan mereka untuk makan babi? Siapa yang mengajarkan mereka untuk ibadah minggu dan seterusnya? Siapa? Perintah manusia, semuanya itu perintah manusia. Nah, jadi kita sudah jelas ya bahwa yang disebut pengikut adalah dia yang taat mengikuti siapa yang diikutin. Mereka yang mencontoh siapa yang diikutin. Kalau mereka ini sejatinya mengatakan bahwa kami adalah pengikut Yesus, ya maka harusnya mereka itu tidak nikah, tidak kawin. Kan begitu intinya. Mereka harusnya jangan kawin. Mereka betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin Adinda Julius kita arahkan netizen kita ke di channel Mimbar Kristolog. Ya, kalau misalnya sudah ada teman dari Kristen atau tidak ada tamu kita dari seberang yang masuk malam ini. Ya, silakan deh. Ya, sudah 1 jam lebih ya, yang dari HNC dan Bang Zuma channel Zulkifli M. Abbas akan kita tutup ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut nonton, silakan pindah ke channel yang sudah kita bagikan di live chat dari tadi ya, tinggal diklik otomatis akan pindah atau dicari Mimbar Kristologi di menu pencarian YouTube ya. Makasih buat teman-teman yang sudah hadir di HNC dan Zulkifli M. Abbas. Kedua channel ini saya tutup duluan ya. Dan bagi oten-oten yang mau bergabung silakan ya, mana tahu mau memperbaiki akalnya. Oke. Ya, jadi kedua channel ini saya tutup duluan. Ya, dari Goldian ada lagi mau ditambahin?